Pelatih Chinese Taipei lantas langsung minta periksa pemain Indonesia. Menurutnya, pemain bernomor punggung 7 itu diduga bukan pemain Indonesia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, insyaallah hari ini ketemu lagi kita dan saya ingin mereaksi satu video dan terkait dengan kejayaan Indonesia mengalahkan Chinese Taipei 9-0 dan apa respon sebenarnya guys daripada pelatih Chinese Taipei ini, dimana kejayaan sebuah pasukan sering kali menjadi tajuk perbincangan hangat di kalangan peminat sukan dan media massa. Namun dalam dunia olahraga sepak bola ini terdapat saat-saat yang mungkin ya membawa kejutan yang di luar jangkaan, dan kemarin merupakan sejarah pasukan sepak bola Chinese Taipei ini menghadapi cabaran yang besar apabila mereka dihadapkan dengan ketangguhan pasukan Indonesia dalam pertandingan yang telah mengalahkan Chinese Taipei dengan kekalahan yang sangat besar. Dalam pertandingan itu, skor 9-0 ini mencetuskan berbagai reaksi dan perbincangan. Jadi, respon pelatih pasukan Chinese Taipei ini selepas kekalahan 9-0 kepada pasukan Indonesia adalah satu aspek yang mana penting juga ini dalam mengukuhkan ataupun dia menstabilkan lagi semangat pasukannya serta mengekalkan kestabilan psikologi pemain itu. Jadi pelatih adalah individu yang memainkan peranan utama ya dalam mengekalkan motivasi dan menentukan hala tuju pasukan selepas kejadian kekalahan yang besar dan sangat mencabar ini guys. Jadi pelatih Chinese Taipei apa responnya terhadap timnas pasukan Indonesia? Mungkin ada juga responnya yang membantah kenapa Indonesia pemainnya sekian-sekian begini, ada yang pemainnya naturalisasi dan macam-macam lah kan mungkin kita dengar. Dan di dalam video ini daripada Timnas Liga Channel, pada yang baru ketemu kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga dengan judulnya Buntut Panjang Kekalahan Seketika Pelatih Chinese Taipei Begini Usai Dibombardir Indonesia 9-0. Yuk tanpa berbasa-basi kita semak dulu guys video ini. Apa dia cakap ini guys, nomor 7 bukan pemain Indonesia dan saya minta keadilan. Oh betul kan juga yang dia cakap ini guys ya. Kita tengok dulu lah sampai habis kan. Tidak masuk akal. Kalah. Ya tetap kalah. Untuk kekalahan telak Chinese Taipei saat melawan timnas Indonesia. Pelatih Chinese Taipei lantas langsung minta periksa pemain Indonesia. Menurutnya, pemain bernomor punggung 7 itu diduga bukan pemain Indonesia dan langsung minta keadilan begini. Aduh. Sebelum lanjut ke video, Timnas jangan lupa Liga like ya. dan subscribe ya guys, agar tidak ketinggalan video terbaru Timnas pemain Indonesia nomor untuk 7 setiap harinya. bukan pemain Memang Indonesia di dalam ya. permainan, Masya Allah. suatu kekalahan memang harus diakui dengan lapang dada. Jika dugaan Ya, betul, pelatih betul. Chinese Taipei itu benar, maka kemenangan timnas Indonesia atas Chinese Taipei akan batal. Pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand. Ini guys, Marcelino Ferdinand sudah lama bermain dengan timnas Indonesia. Main di senior team, main di U23, main di U20 itu. Jadi inikah mungkin diprotes oleh pelatih Chinese Taipei. Nah, kalau dia protes Marcelino Ferdinand kan, bagus lagi dia protes nih Elken Bagot kah, ataupun Rafael Strik, Ivar Jenner, lagi masuk akal daripada Marcelino Ferdinand ini yang memang WNI, warga negara Indonesia 100% guys, 200% lagi lah mungkin kan. Tapi mungkin dalam video ini mungkin dia hanya mengandaikan segitu ya. Jadi tidak apalah, kita tengok saja apa lagi dalam video ini. Dalam ulasan permainan tersebut, alhamdulillah hasil asik dan sangat baik kembali diraih oleh asuhan coach Shin Tae-yong. Timnas Indonesia ini bagus U20 Pratama Arhan dengan Witan Sulaiman ini gandingan yang cukup mantap ini guys. Witan Sulaiman nih kan, kalian perasan nggak? Kalau di timnas senior
dia punya permainan tidak berapa menjadi kan guys. Nah, tetapi kenapa di timnas U23 ini Witan Sulaiman ini begitu pantas, cepat, laju pergerakannya ini cukup bagus juga ya. Dia punya passing-passingan akurat dan juga dia kalau ada peluang dia gunakan peluang sepenuhnya. Tapi kalau timnas senior yang di depan gawang pun dia tidak dapat kasih gol guys hari itu, terkena tiang ketika menentang apa tuh, Anda ingat sudah, menentang Curaçao kayak mana yang Sinteyong kecewa terus Sinteyong terduduk tuh, Anda ingat sudah menentang apa tuh? Coba kalian komentar di bawah guys, saya lupa sudah. Yang Witan Sulaiman dia hanya berhadapan dengan tiang gol nih, tetapi terkena sini, terkena di tiang gol sebelah kanan, tidak gol. Aduh, masalah dia dengan timnas senior. Tapi dengan U23 bagus mainnya nih Witan Sulaiman nih. Oke. Tiga berpesta 9 gol tanpa balas ke gawang Cina Taipei dalam laga pertama kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang dimainkan di Stadion Manahan Solo. Indonesia mampu unggul 5 gol pada babak pertama. Itu Ivarjinar gol tuh. melalui Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, Rafael Witan Sulaiman. 4 gol tambahan tercipta pada babak kedua. Elkan Bagot, Marcelino Ferdinand, dan Hoki Caraka berhasil merobek gawang Chinese Taipei. Berkat kemenangan ini, Indonesia memimpin klasemen grup K dengan torehan 3 angka. Indonesia, Turkmenistan, Chinese Taipei. Indonesia esok bermain dengan Turkmenistan, hanya perlu imbang untuk dia lolos ke peringkat seterusnya. Tetapi kemenangan adalah sangat penting untuk Indonesia dan semua pemain pasti mempunyai semangat mental untuk menang, bukan untuk imbang ya. Nah, jadi itu telah diterapkan oleh Sinteyong sendiri supaya pemain-pemain kekal dengan kecerdasan, dengan stamina, dan ini merupakan titik tolak sebenarnya bagaimana timnas Indonesia U23 ini mempunyai momentum kebangkitan, keserasian, dan juga stamina taktikal yang berkesan ketika menentang Turkmenistan. Ramai yang mempersoalkan Indonesia biasalah boleh menang dengan Chinese Taipei sebab Chinese Taipei ini masih di bawah level lagi. Coba lawan dengan yang tim kuat Turkmenistan kah? Oke, jadi besok Indonesia U23 akan buktikan bahwa mereka memang mempunyai kelas yang tersendiri ya, akan menentang Turkmenistan ini. Di situ kita akan lihat bagaimana persembahan sebenarnya. Dan saya punya prediksi pun memang Indonesia akan menang guys, akan menang. Tapi prediksi gol saya pun tidak tahu lah berapa akan. Mungkin 2-0, 3-0 tapi tetap menang menentang Turkmenistan ya. Oke, itu saya punya prediksi guys. Kalian bagaimana? Untuk lolos komentar ke babak berikutnya. Dan dari buntut panjang kekalahan Chinese Taipei ini, pelatih Chinese lantas berkata begini seusai laga. Tolong, saya minta periksa pemain. Saya lihat pemain bernomor punggung 7 yang cetak gol pertama itu bukan pemain timnas Indonesia. Dan saya bukan pernah melihat dia bermain di klub Belgia. Kalau tidak salah, dia bermain di KMSK DNZ. Dengan itu, saya di sini minta keadilan. Begitu ujar pelatih Chinese Taipei tersebut yang admin lansir dari website resminya cnstaipei.com. Betulkah? Dia cakap begitu di laman website resminya ya. Mengatakan bahwa Marcelino itu bukan warga negara Indonesia. Masya Allah. Mungkin hanya tekan-tekan begitu saja bahkan guys. Bukannya serius pun mungkin ya. Saat pemain itu terbukti kalau Marcelino Ferdinand bukan kewarganegaraan Indonesia, maka kemenangan Indonesia tersebut bakal dibatalkan. Tapi semua itu tidak mungkin. Marcelino atau yang dijuluki Marceng 100% berkewarganegaraan Indonesia. Oke, cukup sampai di sini dulu. Bagaimana penilaian Anda dengan asalan konyol pelatih Chinese Taipei? Bisa Anda beri komentar di video ini. Oke guys, itu antara alasan yang dibuat oleh pelatih Chinese Taipei. Tapi mungkin kalau mengikut websitenya tadi dia berkata begitu, tidak tahu lah betul kan enggak guys. Tetapi apapun, sebenarnya memang setiap pasukan yang kalah itu pasti akan kecewa, ada perasaan sedih juga. Mungkin begitu juga yang dialami oleh pelatih Chinese Taipei ini. Ada perasaan kecewanya, ada perasaan sedihnya. Dan
ini mungkin respon yang sepatutnya dia lakukan ya untuk pasukannya, bukan mencari kesalahan pasukan Indonesia atau tim lain yang dia lawan tuh. Tapi sepatutnya respon yang dia buat dengan kekalahan ini, dia perlu membina kembali timnas Chinese Taipei ini. Mungkin pada awalnya mungkin memang dia agak kaget ya, dia agak terkejut dengan kekalahan yang cukup besar ini. Kalau mungkin kekalahan 2-0, 3-0 itu oke lagi ya. Nah, tapi ini 9-0 guys. Jadi dia mungkin terkejut dengan keadaan ini, dan di situ dia mungkin panik lah apabila disoal ini oleh media, dan mungkin akan berkata macam-macam lah kan. Jadi itu mungkinlah sebagai kepanikan beliau, dan seharusnya dia juga perlu respon kepada timnya ini. Sepatutnya dia mencari penjelasan, kesesuaian kenapa dengan kekalahan besar ini. Tapi apa yang saya nampak, pemain-pemain Chinese Taipei ini dia main juga bersungguh-sungguh kan guys. Dia nampak mereka itu mau melawan, walaupun sampai ke tiupan peluit terakhir, whistle terakhir itu, tetapi pasukan Chinese Taipei ini masih melawan, dan mereka mempertikaikan juga kenapa wasit itu meniupkan peluit itu lebih awal daripada tempo sebenar tamatnya pertandingan itu. Jadi itu adalah salah satu mungkin yang perlu dianalisis daripada segi semua prestasi pemain oleh pelatih Chinese Taipei ini, dan dia perlu berhadapan dengan kesemua pemainnya, meminta pandangan juga bagaimana kesesuaiannya yang perlu, dan juga mungkin pelatih itu juga mengatur strategi balik di balik kekalahan itu, dan bekerja keras mengatur taktikal kembali, dan juga meningkatkan stamina masing-masing untuk timnas Chinese Taipei. Itu mungkin respon yang perlu untuk setiap pelatih apabila menerima kekalahan yang cukup besar ini. Jadi tidak perlu sebenarnya untuk menuding jari kemana-mana tim. Yang penting dapat membina tim itu sendiri kembali bangkit daripada kekalahan ini. Jadi semoga saja Chinese Taipei, tim Indonesia, tim Malaysia juga akan bermain secara sportivitas, dan juga saya mendoakan semoga Malaysia dan Indonesia ini tetap lolos ke peringkat seterusnya. Esok Indonesia akan menentang Turkmenistan, Malaysia akan menentang Thailand, musuh utama di Asia Tenggara ini. Mudah-mudahan guys, saya mendoakan juga Malaysia akan lolos ke peringkat seterusnya ya. Nah, saya mengharapkan juga Malaysia ini punya permainan yang menarik juga. Saya lihat mereka mengalahkan Filipina itu 4-0. Saya tengok di situ permainan ada beberapa pemain yang cukup berpotensi, berbakat juga, standing dengan pemain-pemain muda yang ada di Indonesia. Kita doakan sama-sama guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Majulah olahraga untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.